Kita hidup di zaman yang aneh. Sebagian orang sibuk berdebat soal kapan krisis akan datang, sementara sebagian besar bahkan belum siap jika krisis itu terjadi malam ini. Kita begitu percaya pada teknologi, sampai lupa bahwa seluruh hidup kita berdiri di atas fondasi yang jauh lebih rapuh daripada yang kita bayangkan. Belakangan ini, Juli 2026 menjadi pembicaraan hangat. Blackout besar, kelumpuhan digital, hingga teori reset sistem. Tapi sebelum kita terjebak dalam spekulasi, satu pertanyaan yang harus kita ajukan, kenapa harus Juli? Dan apakah ini murni kegagalan sistem atau sebuah skenario yang sedang diuji coba? Hari ini kita tidak akan sekadar menebak tanggal. Kita akan membedah apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dan kenapa persiapan lo jauh lebih penting daripada prediksi manapun. Simak sampai habis, karena saat sistem benar-benar lumpuh, informasi seperti inilah yang akan menjadi aset paling berharga milik lo. Ketika berbicara tentang blackout, banyak orang langsung membayangkan lampu yang mati. Padahal lampu hanyalah permukaan dari masalah yang jauh lebih besar. Di era sekarang, listrik bukan sekadar penerangan. Listrik adalah darah yang mengalir ke seluruh tubuh sistem modern. Ketika darah itu berhenti mengalir, organ-organ lain mulai kehilangan fungsi satu persatu. Internet terganggu, komunikasi melambat, sistem pembayaran digital mengalami kendala. Mesin-mesin yang selama ini bekerja diam-diam di balik layar mulai berhenti. Dan yang paling menarik, baru pada saat itulah banyak orang menyadari betapa bergantungnya mereka pada sesuatu yang selama ini dianggap selalu tersedia. Coba perhatikan kehidupan sehari-hari kita. Banyak orang tidak lagi membawa uang tunai dalam jumlah yang cukup karena merasa semua kebutuhan bisa diselesaikan dengan ponsel. Makan bisa bayar lewat aplikasi, belanja bisa bayar lewat kode QR, transportasi bisa dipesan lewat aplikasi. Bahkan sebagian orang menyimpan hampir seluruh aktivitas keuangannya di dunia digital. Selama sistem berjalan normal, semuanya terasa praktis, cepat, efisien, dan modern. Tetapi kenyamanan seringkali memiliki efek samping yang tidak disadari. Semakin nyaman sebuah sistem, semakin besar kemungkinan manusia melupakan rencana cadangan. Inilah alasan mengapa pembahasan tentang blackout sering memancing banyak teori dan spekulasi. Ketika masyarakat melihat betapa terhubungnya seluruh aspek kehidupan dengan listrik dan jaringan digital, muncul kekhawatiran yang wajar. Bukan karena semua teori itu pasti benar, tetapi karena manusia cenderung bertanya ketika menyadari betapa besar ketergantungannya pada sesuatu yang tidak sepenuhnya ia kendalikan. Sebagian orang kemudian menyebut istilah reset system. Sebagian lagi berbicara tentang kontrol sosial. Ada yang percaya bahwa semua ini hanyalah konsekuensi perkembangan teknologi. Ada pula yang yakin bahwa ada kepentingan yang lebih besar di baliknya. Sebagai masyarakat yang berpikir kritis, tugas kita bukan langsung percaya atau langsung menolak. Tugas kita adalah bertanya dengan jujur. Apakah sistem modern memang semakin terpusat? Ya, dalam banyak aspek memang demikian. Apakah ketergantungan terhadap teknologi semakin tinggi? Sulit untuk membantahnya. Apakah itu otomatis membuktikan adanya agenda tersembunyi? Belum tentu. Dan disitulah letak perbedaan antara analisis dan asumsi. Analisis mencoba memahami fakta yang ada. Asumsi seringkali melompat ke kesimpulan sebelum bukti ditemukan. Namun ada satu hal yang tidak membutuhkan teori konspirasi untuk dipahami. Semakin kompleks sebuah sistem, semakin besar pula tantangan yang harus dihadapi ketika sistem itu mengalami gangguan. Itulah realitas yang berlaku di hampir semua bidang kehidupan. Bahkan perusahaan teknologi terbesar di dunia pun pernah mengalami gangguan layanan. Bandara bisa mengalami gangguan sistem. Bank bisa mengalami gangguan jaringan. Operator komunikasi bisa mengalami gangguan layanan. Tidak ada sistem yang benar-benar kebal terhadap risiko. Karena itulah fokus utama seharusnya bukan pada ramalan tanggal, melainkan pada kesiapan. Sayangnya, kesiapan adalah topik yang jauh lebih membosankan dibandingkan teori. Orang lebih suka mendengarkan cerita tentang agenda rahasia daripada mendengar pentingnya memiliki cadangan air, sumber penerangan darurat, atau sedikit uang tunai untuk keadaan tertentu. Padahal ketika terjadi gangguan, yang membantu kita bukan teori yang paling menarik, yang membantu adalah persiapan yang paling realistis. Ada kebiasaan unik dalam masyarakat modern. Kita sering menganggap sesuatu akan selalu tersedia karena selama ini memang selalu tersedia. Air mengalir ketika keran dibuka, listrik menyala ketika sakelar ditekan, internet aktif ketika ponsel dinyalakan. Lama-kelamaan semua itu terasa seperti hukum alam. Padahal sebenarnya semua itu adalah hasil kerja dari sistem yang sangat besar, sangat rumit dan membutuhkan koordinasi luar biasa agar tetap berjalan setiap hari. Ketika kita melupakan hal tersebut, kita mulai menganggap ketergantungan sebagai sesuatu yang normal. Mungkin itulah pelajaran paling penting dari seluruh diskusi tentang blackout. Bukan soal apakah Juli akan menjadi bulan yang menentukan.
Bukan soal apakah ada pihak tertentu yang sedang menjalankan skenario besar, melainkan soal kesadaran bahwa kehidupan modern tidak sekuat yang sering kita bayangkan. Kita hidup di dunia yang sangat maju, tetapi pada saat yang sama juga sangat terhubung. Dan ketika segala sesuatu terhubung, gangguan kecil pun kadang bisa menghasilkan dampak yang jauh lebih luas. Di tengah semua spekulasi, ada baiknya kita menjaga dua hal sekaligus. Pertama, jangan mudah percaya pada setiap klaim yang belum terbukti. Kedua, jangan juga menganggap semua risiko mustahil terjadi. Sikap yang paling sehat seringkali berada di tengah. Tetap skeptis, tetapi tetap waspada. Tetap kritis, tetapi tetap rasional. Karena kepanikan tidak menyelesaikan masalah, tetapi mengabaikan risiko juga bukan solusi. Kalau suatu hari terjadi gangguan besar, entah karena faktor teknis, cuaca ekstrem, kesalahan manusia, atau penyebab lain yang belum kita ketahui, yang akan menentukan keadaan kita bukan seberapa banyak teori yang pernah kita tonton. Yang menentukan adalah seberapa siap kita menghadapinya. Dan jika gangguan itu tidak pernah terjadi, persiapan yang kita lakukan tetap tidak sia-sia. Karena pada dasarnya, kesiapan bukan tentang menunggu bencana. Kesiapan adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga. Jadi ketika kalian mendengar berbagai prediksi tentang Juli, tentang blackout, tentang reset system, atau tentang berbagai kemungkinan yang beredar di internet, mungkin pertanyaan terbaik bukanlah apakah semua itu akan terjadi. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah kita sudah cukup bijak untuk tidak panik jika sesuatu benar-benar terjadi? Karena pada akhirnya, ketenangan adalah aset yang nilainya sering baru disadari ketika keadaan mulai tidak tenang. Dan mungkin disitulah inti dari seluruh pembahasan ini. Bukan untuk membuat kita takut pada masa depan, melainkan untuk mengingatkan bahwa ketergantungan tanpa kesadaran bisa menjadi kelemahan. Teknologi adalah alat yang luar biasa. Sistem digital membawa banyak manfaat. Kemajuan adalah sesuatu yang patut disyukuri. Tetapi setiap kemajuan juga menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Semakin kita bergantung pada sebuah sistem, semakin penting untuk memahami risiko yang menyertainya. Semoga apapun yang terjadi di masa depan, kita tidak menjadi generasi yang hanya pandai menebak tanggal, tetapi gagal mempersiapkan diri. Kita tidak perlu hidup dalam ketakutan, tetapi juga tidak perlu hidup dalam rasa aman yang berlebihan. Tetap tenang, tetap berpikir jernih, tetap kritis terhadap informasi yang beredar, dan tetap fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kalau kalian merasa pembahasan seperti ini bermanfaat dan membuka sudut pandang baru, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka, membagikannya kepada teman atau keluarga, dan berlangganan agar kita bisa terus berdiskusi tentang berbagai isu penting dengan cara yang lebih tenang, lebih kritis, dan lebih rasional. Karena di tengah dunia yang penuh kebisingan, kemampuan untuk berpikir jernih mungkin menjadi salah satu bentuk persiapan terbaik yang bisa kita miliki.